dapat berkumpul bersama dalam acara pemaparan hasil survei mawas diri di Kelurahan Sumurboto dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Laili Zahrotul Mauludiah selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dan laporan ketua pelaksana. Yang kelima, sambutan kepala lurah dan kepala puskesmas. Dan yang keenam, diskusi. Ketujuh, penandatanganan berita acara. Dan yang kedelapan adalah penutup. Mari kita mulai acara pemaparan hasil survei mawas diri kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pemaparan hasil survei mawas diri dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Krisna. Kepada Saudara Krisna, kami persilakan. Suaramu hilang, Kris. Ada yang dengar? Maaf Krisna, suaranya masih belum muncul. Kayak Pak Raden terusan. Krisna, Pak Raden, Pak Raden. Cek suara dulu. Cek sound, cek sound. Tes. Ya. Wah. Sudah, Pak? Ya, mantap. Yo, Siap. sesuai dengan brengos nih komisi. Yo. Saya ulangi kembali doanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami suatu hambatan apapun. Ya Allah, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pemaparan hasil screening dan rencana tindak lanjut. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau berkati dan memberi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah musyawarah ini sebagai langkah awal bagi kami untuk bergerak dan berbuat sesuatu yang baik demi kemajuan kelurahan ini. Berikanlah kami kekuatan untuk bersatu, kekuatan untuk saling menghargai, kekuatan untuk melangkah dengan menyamakan tekad dan tujuan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskan pengetahuan kami, dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah kami, dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena hanya kepada Engkau lah kami memanjatkan doa dan puji syukur kami yang jauh dari kata sempurna ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Kebanggaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dalam posisi siap.
Acara yang keempat adalah sambutan dan laporan Ketua Pelaksana kepada Saudara Intan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sulur, selaku dosen pengampu mata PKBM, Bapak Kapten selaku dosen pembimbing kelompok kami, tim dosen pembimbing praktek KBM, Wanda selaku Lurah Sumerjono, yang saya hormati tentunya Kadir Posyandu Remaja Kelurahan Sumerjono, Kepala Puskesmas Mesra, terima kasih Ibu sampun hadir. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara online di acara pelatihan kader kesehatan dengan tema Gerakan Remaja Peduli Kesehatan dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan pada yaumul qiyamah. Acara pelatihan kader kesehatan gigi merupakan acara rintisan pertama yang kami adakan di kelurahan ini. Tujuan dari pelaksanaan acara ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi penduduk di lingkungan. Jadi, bagaimana kita ketahui bersama, rongga mulut merupakan organ paling riskan untuk masuknya penyakit-penyakit ke dalam tubuh. Dengan adanya kegiatan ini, kita harapkan nantinya kader kesehatan gigi dapat bergerak secara mandiri untuk ikut serta mengampanyekan pentingnya kesehatan gigi di lingkungan remaja. Adapun pelatihan kader kesehatan gigi ini nantinya berjumlah 15 kader posyandu remaja dari 5 RW. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya untuk panitia yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi berlangsungnya acara. Semoga acara ini berlangsung aman tanpa kendala mulai hari ini hingga pelaksanaan pelatihan kader. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Intan atas sambutannya. Memasuki acara kelima, yaitu sambutan dari Kepala Lurah kepada Ibu Wanda. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Ngesrep atau yang mewakili Pembina Posyandu Remaja, Bapak Ibu dosen dan para ibu kader kesehatan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam acara pada siang ini. Saya selaku Kepala Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan yang diadakan berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan lancar. Mungkin itulah sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wanda atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Puskesmas kepada Ibu Okta. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih untuk MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Yang terhormat Ibu Kelurahan Sumurboto, yang terhormat Ibu Pembina Kader Kelurahan Sumurboto, serta yang terhormat segenap panitia acara, serta hadirin yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat ma'assalam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah kelak. Sebelumnya, saya selaku Kepala Puskesmas Sumurboto mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan undangannya kepada saya dalam acara Musyawarah Masyarakat Desa ini yang bertemakan Gerakan Remaja Peduli Kesehatan Gigi. Acara ini mengangkat tema yang begitu bagus dan menarik bagi saya, dan saya harapkan acara ini dapat terselenggara dengan baik dan juga dapat tersampaikan secara maksimal kepada kader-kader sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kader-kader remaja di Desa Sumurboto, serta dapat meneruskan kegiatan baik ini kepada kader-kader remaja selanjutnya, sehingga saya harap remaja dapat menjadi agent of change untuk mencapai tingkat kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Okta atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara kelima sebagai acara inti akan dimoderatori oleh Saudara Mila. Kepada Saudara Mila, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mila Ramawati. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalan acara diskusi pada siang hari ini. Berikut rangkaian acara yang akan dibawakan oleh rekan saya bernama Devi Briliana dan juga Suyatmi. Yang pertama adalah pemaparan hasil survei, yang kedua perencanaan program tindak lanjut, dan ada rencana anggaran biaya, serta rencana monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Untuk Saudari Devi Briliana dan juga Suyatmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudari Mila. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Berliana Lutfira sebagai pemateri 1 dan rekan saya Suyatmi sebagai pemateri 2. Musyawarah Masyarakat Desa, pemaparan hasil survei mawas diri, dan pemaparan rencana program di Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, tahun 2021. Kemudian sistem pengambilan data atau SMD. Untuk sasarannya ada 55 orang, sampel usia 15 sampai 55 tahun yang diambil dari 5 RW di Kelurahan Sumurboto. Dilanjutkan data dan metodenya. Untuk data survei kesehatan gigi, data diambil secara langsung oleh petugas dengan sistem door-to-door. Kemudian data survei perilaku pemeliharaan kesehatan gigi, responden diminta untuk mengisi form online. Untuk data demografi masyarakat Kelurahan Sumurboto dengan jumlah responden 55. Berdasarkan diagram di samping, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan mendominasi sebesar 75% atau 41 orang, sedangkan responden laki-laki ditemukan sebanyak 25% atau 14 orang. Kemudian, berdasarkan data pendidikan terakhir,
diagram tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar untuk responden yang berpendidikan terakhir SMA adalah 42% atau 23 orang, untuk responden yang berpendidikan tinggi sebanyak 25% atau 14 orang, untuk responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 20% atau 11 orang, dan yang memiliki pendidikan terakhir SD sebanyak 13% atau 7 orang. Data disimpulkan bahwa dari 55 responden, sebagian besar memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA. Kemudian untuk diagram jumlah pendapatan, berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan berjumlah 2.500.000 sampai 3.500.000 dengan presentasi 55% atau 30 orang, dan yang memiliki pendapatan lebih besar dari 3.500.000 adalah 27% atau 15 orang, sedangkan responden yang memiliki pendapatan 1.500.000 sampai 2.500.000 sebesar 18% atau 10 orang, dan responden yang memiliki pendapatan kurang dari 1.500.000 yaitu tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa dari 55 responden, sebagian besar memiliki jumlah pendapatan sejumlah 2.500.000 sampai 3.500.000. Kemudian untuk tabel penyakit kronis tersebut, diagram tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang tidak memiliki penyakit kronis sebesar 71% atau 39 orang, yang memiliki riwayat jantung dengan presentasi 16% atau 9 orang, kemudian untuk riwayat stroke dengan presentasi 6% atau 3 orang, dan untuk riwayat hipertensi ada 7% atau 4 orang, dan yang terakhir untuk riwayat diabetes memiliki presentasi 0% atau tidak ada. Jadi dapat disimpulkan dari 55 responden tersebut, lebih banyak yang tidak memiliki riwayat penyakit sebanyak 39 orang atau 71%. Kemudian di diagram kelainan pembekuan darah, dari diagram di atas menunjukkan bahwa, dari diagram tersebut menunjukkan bahwa responden yang tidak memiliki kelainan pembekuan darah sebanyak 96% atau 53 orang, dan yang memiliki kelainan pembekuan darah ada 4% atau 2 orang. Dapat disimpulkan bahwa 55 responden kebanyakan tidak memiliki kelainan pembekuan darah sebanyak 53 dengan nilai presentasi 96. Selanjutnya, data survei kesehatan gigi masyarakat Kelurahan Sumur Poto. Untuk masalah pertama ada OHIS status kebersihan gigi dengan besar masalah rata-rata OHIS sebesar 1,5 dengan kriteria sedang. Kemudian untuk masalah DMFT rata-ratanya sebesar 1,5 dengan kategori sedang. Kemudian yang ketiga ada sariawan, besar masalahnya sebanyak 35% atau 19 orang memiliki sariawan. Kemudian untuk masalah gusi berdarah, besar masalahnya sebanyak 35% atau 19 orang mengalami gusi berdarah saat menggosok gigi. Dan yang terakhir ada anomali gigi, besar masalahnya tidak temukan kelainan bentuk, warna, jumlah ukuran, dan posisi gigi di masyarakat. Selanjutnya ada hasil survei perilaku memelihara kesehatan gigi. Untuk aspek pengetahuan sendiri sebesar 93% atau 51 orang dengan skor kurang dari 13 untuk kategori kurang. Kemudian ada sebesar 7% atau 4 orang dengan skor 24 sampai 34 untuk kategori baik, dan 0% dengan skor 0% dengan skor 13 sampai 23 dengan kategori cukup. Jadi dapat disimpulkan dari 55 responden lebih banyak berpengetahuan kurang yaitu 93%. Untuk aspek sikap sebesar 49% atau 27 orang dengan skor 56 sampai 57 memiliki kategori skor sikap baik. Kemudian ada 45% atau sebanyak 25 orang dengan skor kurang dari 36 memiliki kategori sikap kurang, kemudian sebesar 6% atau 3 orang dengan skor 36 sampai 55 memiliki kategori cukup. Untuk kesimpulannya sendiri dari 55 responden tersebut lebih banyak sikap baik sebesar 49%. Untuk aspek terakhir tindakan,
sebesar 58% atau sebanyak 32 orang dengan skor 31 sampai 45 memiliki tindakan cukup, kemudian 24% atau sebanyak 13 orang dengan skor 46 sampai 60 memiliki tindakan baik, kemudian sebesar 18% atau sebanyak 10 orang dengan skor kurang dari 31 memiliki tindakan kurang. Disimpulkan dari 50 responden untuk aspek tindakan, lebih banyak memiliki tindakan cukup sebesar 58%. Kemudian akan dilanjutkan oleh materi 2 untuk Saudari Suyatmi, kami persilahkan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Devi Priyana untuk pemateri 1. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suyatmi. Di sini saya akan memaparkan mengenai prioritas masalah. Langsung saja. Di sini ada matriks, di mana matriks ini merupakan cara untuk mengukur permasalahan setelah dilakukan survei mawas diri, setelah dilakukannya sistem pengambilan data. Matriks ini berdasarkan urgency, seriousness, dan growth dengan skalanya 1 sampai 5. Nah, di sini telah dipaparkan tabel permasalahan di mana terdapat 5 permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama ada perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang merupakan prioritas pertama. Yang kedua adalah OHIS, merupakan prioritas permasalahan kedua. Yang ketiga ada DMFT, menduduki prioritas 3. Selanjutnya ada masalah sariawan, di mana merupakan prioritas ke-5. Kemudian ada permasalahan gusi berdarah, merupakan prioritas permasalahan ke-4. Next. Di sini ada analisis penyebab. Berdasarkan data hasil survei mawas diri, adanya permasalahan gigi dan mulut pada masyarakat Kelurahan Sumur Poto disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sebesar 93%. Kemudian ada sikap atau kemauan dari masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang masih kurang dengan presentase sebesar 45%. Setelah itu ada tindakan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang masih dalam kategori cukup dengan presentase sebesar 58%. Dan yang terakhir adanya kurangnya pengoptimalan kegiatan upaya kesehatan gigi berbasis masyarakat oleh kader. Alternatif penyelesaian masalah. Pelatihan kesehatan gigi tentang pemeliharaan kesehatan gigi melalui pengoptimalan program Posyandu Remaja. Nah, di sini ada beberapa rincian materi sebagai berikut. Yang pertama ada jenis gigi dan fungsinya. Kemudian masalah kesehatan gigi yang sering dialami remaja, pemeliharaan kesehatan gigi pada remaja, pengobatan sederhana yang dapat dilakukan, pemeriksaan sederhana kesehatan gigi, pencatatan dan pelaporan masalah kesehatan gigi, dan yang terakhir ada sistem rujukan dan rencana tindak lanjut. Perencanaan program. Program yang telah kami rencanakan sendiri ini untuk sasarannya ada 15 orang kader kesehatan remaja. Untuk tempat pelaksanaannya sendiri diselenggarakan di Balai Kelurahan Sumur Poto. Untuk waktunya di sini kami berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari hari Jumat sampai Minggu, tepatnya pada tanggal 1 sampai 3 Oktober tahun 2021. Untuk persiapannya sendiri yaitu ada pembuatan buku saku, kemudian advokasi dan perizinan kepada lurah dalam rangka
peminjaman ruang aula dan sarana pelatihan. Dan selanjutnya ada komunikasi kepada pengurus kader tentang jadwal dan pengarahan awal. Rencana program. Nah, sudah terpapar mengenai rencana program untuk hari pertama yang tiba pada hari Jumat, tepatnya tanggal 1 Oktober, dengan rincian sebagai berikut yang terlaksana mulai pukul 07.30 dan berakhir pada waktu 14.05. Dengan rincian materinya, diawali dengan administrasi dan absensi peserta, dilanjutkan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, kemudian sambutan. Untuk sambutannya sendiri ada 3 sambutan. Yang pertama sambutan lurah, yang kedua sambutan kepala puskesmas, dan yang ketiga sambutan ketua pelaksana. Kemudian dilanjutkan dengan pretest. Setelah itu ada pemaparan materi. Di sini ada 2 materi. Untuk materi yang pertama tentang jenis gigi dan fungsinya, kemudian masalah kesehatan gigi pada remaja. Kemudian kegiatan kita jeda, yaitu ada isoma, dilanjutkan kembali dengan pemaparan materi kedua tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, pengobatan sederhana penyakit gigi dan mulut, dan diakhiri dengan penutup. Untuk rencana program di hari kedua yang terselenggara pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 yang dimulai pada pukul 07.30 dengan rincian materi diawali dengan kegiatan administrasi dan absensi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan. Selanjutnya ada pemaparan materi 1 tentang pemeriksaan sederhana, kemudian praktik antar kader pemeriksaan sederhana rongga mulut, kemudian dilanjutkan pemaparan materi 2 tentang pencatatan dan pelaporan masalah kesehatan gigi dan mulut, serta sistem rujukan dan rencana tindak lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan lomba duta kader kesehatan gigi remaja, di mana lombanya mengenai tentang penyuluhan dengan pembawaan dan media paling menarik. Selanjutnya ada pengarahan pemberian tugas rumah. Di sini ada 2 tugas. Untuk tugas yang pertama yaitu video pemeriksaan kesehatan gigi anggota keluarga. Untuk tugas yang kedua yaitu pembuatan rujukan dan rencana tindak lanjut berdasarkan data yang diperoleh. Nah, untuk tugasnya sendiri ini dikirimkan melalui Google Drive dengan batas akhir H+3 dari pelatihan. Kemudian kegiatan diakhiri dengan penutup. Rencana program yang ketiga yang terlaksana pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2021. Dimulai pada pukul 07.30 dengan diawali kegiatan administrasi dan absensi peserta, dilanjutkan pembukaan, serta dilanjutkan kembali dengan lomba duta kader kesehatan gigi remaja. Kemudian ada post test. Setelah itu kita break sejenak untuk istirahat. Kemudian di jam 11.30 yaitu penutup dengan ada pengumuman lomba, kemudian penyerahan sertifikat, serta ucapan terima kasih dan perpisahan. Nah, di sini ada rencana anggaran. Sudah terpampang mengenai tabel pengeluaran. Nah, di sini ada nama barang. Untuk pengeluaran print proposal kegiatan sebanyak 5 buah, untuk per buahnya sendiri seharga 5.000 sehingga totalnya 25.000. Kemudian ada print materi 1 buah seharga 10.000 dengan total 10.000.
Fotokopi materi sebanyak 25 buah, untuk berbuahnya sendiri Rp5.000, kemudian total Rp125.000. Untuk konsumsi sendiri 26 buah untuk 3 hari, dengan per snacknya sendiri konsumsi dengan harga Rp7.000 sehingga total Rp546.000. Kemudian ada sertifikat sebanyak 4 buah, untuk per itemnya sendiri Rp10.000 dengan total Rp40.000. Untuk kenang-kenangan ada 1 buah seharga Rp20.000, total Rp20.000. Kemudian ada hadiah, di sini menyediakan 3 buah hadiah, per hadiahnya sebesar Rp50.000 sehingga untuk totalnya Rp150.000. Untuk biaya lain-lain totalnya ada Rp25.000 sehingga akumulasi jumlah total keseluruhan pengeluaran yaitu sebesar Rp936.000. Untuk pemasukan sendiri yaitu sumber dana ada dari iuran panitia, di mana panitia berjumlah 11 orang, masing-masing panitia terkena iuran sebesar Rp100.000 sehingga total terkumpul dana Rp1.100.000. Rencana monitoring dan evaluasi. Untuk evaluasi sendiri di sini akan dilakukan melalui penilaian perbedaan nilai pretest dan posttest pada peserta pelatihan. Kemudian penyebaran Google Form tentang penilaian terhadap pemateri, sarana, dan prasarana. Selanjutnya ada monitoring. Nah, monitoring sendiri akan lebih efektif dilakukan setelah 6 bulan kegiatan berjalan, meliputi pengecekan keberlangsungan kegiatan kader kesehatan gigi remaja di Posyandu Remaja, kemudian pengecekan pencatatan dan pelaporan dari kasus yang ada di setiap posyandu. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Devi Piliana dan juga Suyatmi atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kepada Kepala Kelurahan Sumurboto atau pembina Posyandu Remaja maupun audien yang ada di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktu di tempat saya persilahkan. Permisi Mbak Moderator, saya Ibu Wanda izin bertanya ya. Pelatihan kader ini kan ditunjukkan untuk kader kesehatan gigi remaja. Kenapa kok tidak mengambil sasaran ibu PKK ya? Soalnya di sini itu kegiatannya belum begitu jalan, yang aktif malah PKK-nya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan perwakilan panitia bisa menjawab dari pertanyaan dari Ibu Wanda. Baik, silakan panitia menjawab pertanyaan dari Ibu Wanda. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nora. Kami memilih untuk melakukan pelatihan kepada kader remaja karena remaja itu Baik, bisa dilanjutkan oleh panitia yang lain. Sepertinya ketua panitia sedang sinyalnya tidak stabil.
Di sini kok betul, Bu. Apa toh? Mohon maaf, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kepala Kelurahan, Ibu Wanda. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami Silakan untuk panitia Devi Berliana. Bisa dilanjutkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami memilih melakukan pelatihan kader remaja karena remaja sendiri disebut sebagai agen of change, di mana peran generasi muda sebagai sosok muda, dinamis, penuh energi, dapat diharapkan menjadi agen perubahan yang bergerak terus berupaya dalam rangka menurunkan angka risiko karies gigi atau penyakit gigi. Pemuda ini juga pada dasarnya memiliki tingkat kecepatan, ketanggapan, tangguh, dan cerdas dalam inisiasi dan inovasi berbasis teknologi, sehingga dapat dengan mudah menyebarkan informasi tentang kesehatan gigi yang menarik. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, dari Ibu Wanda, apakah jawaban dari panitia bisa diterima? Sudah, terima kasih ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, permisi moderator. Oke, Ibu. Saya Ibu Okta selaku dari perwakilan Kepala Puskesmas ingin bertanya. Ini tadi saya sudah menyimak materi yang dipaparkan sudah sangat baik dan tujuannya pun sangat baik bagi saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ini kan kegiatannya dilaksanakan secara luring ya berarti. Kemudian untuk prokesnya sendiri itu nanti bagaimana nggih? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Okta. Silakan perwakilan panitia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Okta. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Okta. Jadi begini Ibu, kenapa diadakan luring? Karena melihat kondisi sekarang, sudah cukup memungkinkan untuk dilakukan kegiatan secara luring. Maka kami memilih untuk pemanfaatannya agar lebih baik melalui program secara luring. Untuk pelaksanaannya sendiri, nanti akan dilakukan sesuai dengan progresnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Kemudian wajib memakai masker, serta sebelum memasuki ruangan aula, melakukan cuci tangan dan pengecekan suhu. Untuk tempat duduknya sendiri sudah diberi jarak 1 meter. Begitu, Ibu. Bagaimana Ibu Okta, apakah bisa diterima? Ya, baik Mbak, sudah bisa diterima. Kalau gitu, semoga acaranya berjalan lancar dan tetap sesuai prokes ya, Mbak. Iya, amin, Ibu. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya kembali? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin panitia, saya Amelia izin bertanya. Oke, Ibu, monggo. Saya Amelia sebagai Ketua Kader di Kelurahan Sumurboto, saya izin bertanya. Untuk tadi dipaparkan kalau ada ini ya, penugasan take home ya. Ya, untuk penugasan take home-nya sendiri, untuk teknis waktunya itu bagaimana nih? Bisa dijelaskan, Mbak? Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan perwakilan panitia bisa menjawab pertanyaan dari
Ibu Amel. Baik, terima kasih kepada Ibu Amel untuk pertanyaannya. Izinkan saya mewakili panitia untuk menjawab. Jadi untuk waktu penugasan pemeriksaan diberikan waktu semalam saja, tetapi untuk deadline pengumpulannya sendiri yaitu maksimal H+3 acara selesai. Begitu Ibu, bagaimana? Baik, sudah jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Amel sudah bertanya. Selanjutnya dibuka pertanyaan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari pembina Posyandu Remaja. Silakan. Iya. Kebetulan saya mau bertanya, Mbak. Tadi di pemaparan saya melihat bahwa salah satu materinya itu ada pemeriksaan secara sederhana ya. Kemudian kalau tidak salah juga ada penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota keluarga. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana sistem penyediaan alat pemeriksaannya ya, Mbak, karena kan kita di sini belum ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan perwakilan panitia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Farah. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Farah. Jadi begini Ibu, untuk pemeriksaan gigi sederhana itu, sebelumnya kader atau responden diajarkan tentang pemeriksaan gigi menggunakan kaca mulut. Jadi untuk melihat kondisi giginya menggunakan kaca mulut. Sedangkan untuk pengadaan alatnya sendiri sepenuhnya dari panitia kami menyediakan alat yaitu berupa kaca mulut untuk satu responden, satu kaca mulut. Jadi berjumlah 55 kaca mulut. Kemudian untuk tugasannya sendiri akan diberikan waktu 1 hari dan alat tersebut akan dikembalikan setelahnya pada 1 hari berikutnya pada tanggal 3 Oktober di hari Sabtu. Begitu Ibu. Bagaimana, apakah begitu ya, Mbak? Atau ada tanggapan dari Ibu Farah? Mungkin bisa dicoba gini ya, Mbak. Jadi setelah kegiatan pelatihan kader ini kan akan ada kegiatan tindak lanjut yang diselenggarakan oleh kader sendiri ya. Apakah benar? Iya, betul, Ibu. Nah, nanti mungkin kegiatannya kan mungkin bisa dievaluasi. Kalau hasil kegiatannya baik, terus kemudian kira-kira bisa dilakukan seterusnya, coba aja Mbak diajukan penganggaran dana untuk pengadaan alat pemeriksaan berupa kaca mulut, ya. Agar nanti masing-masing Posyandu Remaja di 5 RW di Kelurahan Sumur Boto ini memiliki alat pemeriksaannya sendiri. Karena kalau sudah punya kan jadi lebih nyaman pakainya, terus bisa dipakai terus juga diharapkan nantinya tuh bisa jadi motivasi atau pendorong bagi kader remaja untuk terus mengadakan kegiatan ini. Wah, terima kasih Ibu, sarannya sangat bagus sekali. Semoga kami bisa menindaklanjuti, baiknya akan kami tindaklanjuti, jadi bisa terlaksana, anggaran tersebut bisa terlaksana, juga setiap kader memiliki kaca mulut sendiri untuk pemeriksaan. Begitu Ibu. Ada lagi? Terima kasih Mbak Devi. Nggih, sama-sama. Bagaimana Ibu-Ibu sekalian, apakah semua pertanyaan sudah terjawab? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum jawab gitu. Mungkin saran boleh? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Ini acaranya sangat menarik. Semoga kegiatan ini yang diadakan berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ibu Wanda atas sarannya dan juga para hadirin yang sudah bertanya. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut di Kelurahan Sumur Boto, yang akan dilaksanakan program pelatihan kader Posyandu Remaja di 5 RW Kelurahan Sumur Boto. Program tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 15 kader.
Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga tanpa suatu kendala apapun. Untuk selanjutnya, acara akan saya kembalikan kepada MC. Saya pamit undur diri dulu ya, apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Mila yang telah memimpin jalannya diskusi kali ini. Sehingga diskusi dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, dan mampu menghasilkan keputusan bersama. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara oleh Kepala Lurah. Kepada Ibu Wanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Dilanjutkan penandatanganan oleh Ketua Kader Kelurahan. Kepada Ibu Amelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya menandatangani. Saya selaku Ketua Kader menandatangani. Dan dilanjutkan penandatanganan oleh Pembina Posyandu Remaja. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya selaku pembina kader remaja Puskesmas menandatangani berita acara. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sebelum yang lain menanggapi, izin sedikit untuk kepala kelurahan itu bukan kepala kelurahan, tetapi Pak Lurah. Bu Lurah. Ya, kalau perempuan ya Bu Lurah. Jadi bukan